Tianxi hanya tersisa satu. Sebelum seseorang rela menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli, dia tidak menjualnya, dan hari ini juga tidak ragu untuk mengambil untuk memberikan harta Tio. Hari ini dia tidak segan-segan mengeluarkannya untuk memberikannya kepada ayah. Marshall berkata dengan dingin, omong kosong ini bahkan mungkin bukan 1/10.000 pil peremajaan, tapi sebut saja itu harta Tio, katakan tanpa takut ditertawakan. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan bingung. Lupakan, jangan bicarakan itu. Di mana ayah? Bawa aku cepat. Teresa membawa Marshall dan terbang jauh-jauh ke pusat medis keluarga Polen. Pusat medis ini tidak hanya memiliki ahli top dari beberapa departemen, tetapi bahkan dilengkapi dengan beberapa unit perawatan intensif ICU, ruang bersalin, dan ruang operasi. Fasilitas perangkat keras di sini bahkan sepenuhnya mampu menangani operasi transplantasi organ paling kompleks di dunia. Pada saat ini, lelaki tua keluarga Polen, Nicholas, terbaring di bangsal ICU terbesar di pusat medis. Tubuhnya dilengkapi dengan semua jenis peralatan dan tabung, dan seluruh wajahnya ditutupi masker oksigen, mengandalkan ventilator untuk menahan napasnya yang lemah. Rekannya, Nenek Tama, duduk di sampingnya, tangannya terus-menerus menggosok tangan kanannya dengan lembut, air mata sudah pecah. Beberapa dokter ada di sisinya, tetapi tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan sekarang. Di mata mereka, hidup Nicholas akan segera berakhir, sama seperti sumbu yang telah membakar tetes minyak terakhir, nyala api sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat. Sementara masih menyusut tidak beraturan, tampaknya itu bisa keluar kapan saja. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu api padam sepenuhnya. Bukannya mereka tidak ingin campur tangan, tetapi dalam situasi ini, bahkan jika laju pernapasan sedikit lebih keras, adalah mungkin untuk meniup api terakhir. Jadi cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tidak mengganggunya. Biarkan sampai ke sumbu bara di sisa minyak terakhir. Anak-anak dan cucu-cucu lain dari keluarga Polen semuanya tinggal di ruang tunggu di luar ICU. Paman kedua dan ketiga Tama duduk berdampingan di sofa gabungan. Selain seperti peri, pria tua kurus berambut putih dan berjanggut, duduk di seberang mereka, satu tangan mencubit segel tangan, dari mulutnya melantunkan sesuatu dengan pelan. Cucu dan wanita lain dari keluarga Polen, semua duduk di bangku di kedua sisi sofa, tampak sedih. Ketika Teresa dan Marshall terbang masuk, semua orang di ruangan itu segera berdiri. Marco bergegas dengan mata merah, meraih lengan Marshall, dan tersedak, "Kakak, kamu akhirnya kembali." Marvel juga hanya bisa terisak dan berkata dengan suara gemetar, "Kakak, ayah koma dan belum bangun. Ibu ada di dalam bersamanya, kamu harus pergi melihatnya." Marshall mengangguk berat dan berbicara dengan nada yang sangat tegas, "Jangan terlalu pesimis, ayah pernah mengalami berbagai macam badai besar dalam hidupnya. Masalah kecil seperti itu bukan apa-apa baginya, dia pasti akan bisa melewatinya." Semua orang menganggukkan kepala mereka, tetapi ekspresi mereka tidak menunjukkan kepercayaan diri. Ketika Marshall melihat bahwa semua orang sudah mati, dia juga sedikit panik, jadi dia buru-buru berkata, "Kalian tunggu di luar dulu, aku akan masuk dan memeriksa ayah." Said, lalu sendirian, mendorong pintu dan masuk. Wanita tua itu melihatnya masuk, secara emosional sedikit tegang, menangis dan berkata, "Marshall. Marshall, ayahmu." Dia sepertinya tidak bisa bertahan. "Marshall. Apa yang harus ibumu lakukan? Apa yang harus ibumu lakukan, Marshall?" Saat dia berbicara, tubuh wanita tua itu sudah agak goyah dan hampir miring ke satu sisi. Marshall bergegas ke depan, tangan untuk memeluknya, dipaksa untuk menekan keinginan untuk berteriak dan tersedak, "Bu, tidak apa-apa, ayah akan baik-baik saja. Dia hanya terlalu lelah akhir-akhir ini, perlu istirahat yang baik. Mungkin dia akan bangun setelah beberapa saat." Wanita tua itu terus menggelengkan kepalanya perlahan,
Melihat Nicholas di ranjang rumah sakit, matanya penuh kesedihan dan keputusasaan. Ia juga seorang yang terpelajar dan memiliki pengetahuan yang maju tentang perubahan. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari situasi suaminya saat ini? Dia mengambil tangan suaminya di satu tangan dan tangan putra sulungnya Marshall di tangan lainnya, dan bergumam pelan, "Ayahmu terlalu merindukan adikmu." Kali ini keadaannya sehari-hari jauh lebih buruk daripada hari sebelumnya. Dia telah kehilangan putrinya meskipun sepanjang malam dan tidak bisa tidur. Bahkan jika tubuh terkuat begitu tersiksa, tidak bisa menahan. Mendengar kata-kata ini, Marshall tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Seseorang diam-diam menangis kesakitan. Wanita tua itu menatap Marshall dan berkata dengan serius, "Marshall, jika ayahmu tidak bisa selamat dari rintangan ini, kamu harus pergi ke Surabaya, pergi ke keluarga Renza." Marshall bertanya dengan heran, "Bu, kamu?" Wanita tua itu melanjutkan, "Pergi ke keluarga Renza untuk meminta maaf kepada ayah iparmu. Temukan cara untuk memohon padanya agar setuju untuk mengizinkanmu memindahkan adikmu kembali dari makam leluhur keluarga Renza. Aku ingin dia kembali untuk tinggal bersama ayahmu." Ini, Marshall buru-buru berkata, "Bu, hal-hal belum mencapai titik itu. Kamu tidak harus mempertimbangkan hal-hal ini sedini mungkin." Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, menyeka air mata, tanpa ekspresi berkata, "Semua metode yang bisa digunakan sudah digunakan, metode yang tidak bisa digunakan juga sudah dicoba. Saya bahkan mengundang Tinsi untuk meminta bantuan." Tidak tahu harus berbuat apa lagi, Marshall tahu bahwa ayah tidak percaya pada agama dalam hidupnya, dan terlebih lagi dalam metafisika. Apakah itu Golden Elixir Taoist Master Tianxi, atau guru gosip I Ching, di matanya, tidak berbeda dengan penipu. Jika itu bukan pilihan terakhir, ibu tidak akan pernah mengundang Tianxi ke rumah. Pada saat ini, Marshall, yang telah menghibur adik-adiknya dan menghibur ibunya, telah tumbuh lebih dan lebih putus asa di dalam hatinya sendiri. Menurutnya, dia takut lelaki tua itu saat ini benar-benar tidak bisa bertahan. Pada waktu bersamaan, di tengah udara, hanya beberapa puluh kilometer dari perkebunan keluarga Polen, pesawat pribadi yang diambil Gemma telah turun ketinggiannya menjadi kurang dari 2000 meter. Para kru saat ini sudah mengarahkan arah ke landasan pacu keluarga Fei dan bersiap untuk mendarat di sana. Sebelumnya, Gemma mendapat lokasi spesifik dari harta keluarga Pollens dari Tama melalui telepon satelit, dan juga mendapat informasi bahwa di perkebunan keluarga Polen ada landasan pacu kelas 4E sendiri. Tingkat landasan pacu ini pada dasarnya dapat memenuhi lepas landas dan mendarat normal semua jenis pesawat, kecuali Airbus A380 yang terisi penuh. Untuk berpacu dengan waktu, Tama kemudian ingin membiarkan Gemma mendarat langsung di rumah keluarga Pollens. Namun, keluarga Pollens selalu dijaga ketat. Jika tidak ada pesawat yang diketahui lepas landas atau mendarat, mereka akan memblokir landasan pacu bandara dengan beberapa kendaraan berat untuk menghindari penjahat mendarat secara langsung di perkebunan keluarga Polen. Jadi pesawat harus mendarat di sini terlebih dahulu dengan izin dari personel kontrol darat keluarga Polen. Oleh karena itu, Kapten segera menelepon dan memanggil personel kontrol landasan pacu keluarga Polen. "ANAP, ini B9733. Ini B9733, tolong tanggapi ketika Anda mendengar saya." ANAP adalah tanda panggilan landasan pacu Polen yang terdaftar pada penerbangan sipil, dan setelah nama bandara dipanggil, pertanyaan pihak lain segera datang melalui radio. "B9733, ini ANAP, tolong kenali dirimu." Kapten buru-buru berkata, "Saya memiliki tamu istimewa dan penting di kapal yang ingin mengunjungi wanita tua dari keluarga Polen. Tolong setujui pesawat saya untuk mendarat langsung di landasan pacu keluarga Polen." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.